Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Penegakan hukum, HAM, pemberantasan terorisme dan juga korupsi menjadi 4 poin yang akan dibahas dan juga didebatkan dalam debat perdana Capres-Cawapres Kamis lusa. Nah, pemirsa, 4 hal ini juga menjadi pijakan kita untuk menentukan mana Capres dan juga Cawapres yang akan kita pilih. Prime Talk malam hari ini akan membandingkan visi dan juga misi dalam 4 hal ini di antara Paslon 01 dan juga Paslon 02. Kita akan lihat bersama-sama. Pertama adalah bidang hukum terlebih dahulu. Bila dilihat semangatnya, semangat antara Paslon 01 dan juga Paslon 02 dalam bidang hukum hampir sama. Namun apabila Anda lebih jeli melihat dari visi dan misi dari kedua pasangan calon, Paslon 01 lebih menekankan pada perbaikan sistem hukum dari sisi regulasi, kemudian integritas penegak hukum, serta layanan hukum. PR pasti ada, seperti kasus Novel Baswedan dan juga kasus yang terakhir adalah teror bom untuk pimpinan KPK. Sementara Paslon nomor 02 lebih menitik beratkan pada penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan juga mencegah hukum jadi alat kekuasaan. Apa ini maksudnya? Nanti kita akan tanyakan kepada Mas Derajat Wibowo dari BPN. Kita akan ke bidang HAM sekarang, pemirsa. Dalam bidang HAM ada perbedaan yang sangat mencolok antara Paslon 01 dan juga Paslon 02. Paslon 01 dalam kalimat pertamanya di visi misi bidang ini menyatakan bahwa akan menyelesaikan kasus HAM pada masa lalu dan juga memberikan pendidikan soal HAM. Sementara di Paslon 02 tidak ada terkait dengan penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu. Bahkan di visi misi yang awal sebelum diubah tidak ada kata HAM, tidak ada bidang HAM yang dibahas dalam visi misi Paslon 02. Begitu setelah direvisi unsur HAM dimasukkan. Kemudian kita juga melihat pelindungan anak, perempuan dan juga kaum difabel untuk Paslon nomor urut 01. Sementara 02 pemenuhan hak dasar politik dan juga ekonomi warga. Hak berserikat bagi pengemudi ojek dan juga taksi daring juga di-highlight secara spesifik. Kita tidak tahu apakah alasannya dikarenakan kemarin ada pernyataan dari Pak Prabowo yang dianggap mendiskreditkan tukang ojek online. Kita tidak tahu kenapa ini bisa muncul di sini. Nanti kita akan tanyakan juga. Kemudian yang ketiga adalah bidang korupsi. Bidang korupsi kita lihat bersama-sama. Paslon 01 fokus pada pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang bebas korupsi, dan juga membangun sistem yang mencegah korupsi. Ini seperti penerbitan strategi nasional pencegahan korupsi, kemudian menggiatkan transaksi non-tunai, dan juga transparansi keuangan daerah. Kemudian Paslon 02, pemirsa, fokus pada mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memperkuat sinergi antara 3 penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Polri. Nah, pencegahan korupsi dilakukan dengan manajemen terbuka serta sistem yang mereka sebut dengan smart government. Kemudian bidang yang keempat adalah bidang terorisme. Ini nampaknya bidang yang paling sama atau paling seragam antara Paslon 01 dan juga Paslon 02. Hampir sama, yang membedakan hanya untuk 01 menguatkan sistem hukum untuk mengatasi terorisme dan juga memasukkan pemahaman Pancasila yang lebih mendalam kepada masyarakat, serta pengembangan sistem pendidikan dan juga sistem penguatan sistem penegakan hukum. Sementara untuk Paslon 02 adalah penguatan sinergi antara Polri dan TNI untuk mencegah dan juga menanggulangi terorisme. Nah, seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda, pemirsa, untuk bergabung bersama dengan kami. Apa catatan Anda terkait dengan 4 hal tadi, penegakan hukum, HAM, pemberantasan terorisme, dan juga pemberantasan korupsi yang ingin Anda sampaikan kepada kedua pasangan calon. Kebetulan ada 2 perwakilan dari masing-masing dari TKN dan juga dari BPN yang bergabung pada malam hari ini. Dan juga kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui 3 kanal sosial media yang telah kami persiapkan untuk Anda, melalui Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa hashtagnya Adu Sakti Visi Misi dan juga hashtag Prime Talk. Sudah ada 4 narasumber, 3 diantaranya ada di studio yang akan berdiskusi bersama dengan saya malam hari ini. Yang pertama adalah Mas Yanuar Nugroho, Deputi 2 Kantor Staf Presiden atau KSP, bidang kajian dan juga pengelolaan isu sosial, ekologi, dan budaya strategis. Mas Yanuar, selamat malam. Selamat malam. Saya harus ngucapin selamat ulang tahun untuk Anda. Malam hari ini beliau ulang tahun, sehingga dinner appointment pada batal semua. Untuk Prime Talk. Terima kasih Mas telah hadir. Ada juga Mas Arteria Dahlan, anggota tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Mas Arteria, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Mas Emerson Yunto, peneliti Indonesia Corruption Watch. Mas Econ, selamat malam. Malam, Mas. Bergabung melalui sambungan telepon ada Mas Derajat Wibowo, pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Mas Derajat, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Rory. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Bukan pembina, Dewan Pakar. Ya, saya akan ke Mas Arteria terlebih dahulu, Mas Derajat dan juga teman-teman, sebenarnya terkait dengan
bidang hukum dan juga korupsi, kita akan mulai dari situ dulu, Mas Arteria. Apa gagasan besar yang ditawarkan oleh Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Ya, gagasan besarnya adalah Indonesia maju, mandiri, kemudian berkepribadian dan berdaulat yang berlandasan gotong royong itu, menurut hemat kami, ya salah satunya tidak akan mungkin kalau tidak ada sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Apa yang membedakan dengan program 02? Karena program 02 juga hampir sama seperti itu. Oh, itu kan beda jauh. Kalau 02 itu sudah menjustifikasi seolah-olah hukumnya tidak ada, seolah-olah hukumnya tebang pilih dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang 02 lakukan hanya klaim atas potret versinya sendiri. Oke. Sedangkan yang kami lakukan adalah bagaimana melihat ke depan ya untuk melakukan solusi penyelesaian dengan mendasarkan pada kondisi objektif yang ada. Artinya apa nih, program ini memang betul-betul membumi berdasarkan situasi yang ada pada saat ini. Program ini implemented, bisa dikerjakan. Dan yang ketiga, program ini kita buktikan lagi bisa dicerna secara sederhana. Oke. Apa pencernaan sederhananya? Karena stagingnya jelas. Bagaimana penataan regulasi, bagaimana melanjutkan sistem dan reformasi sistem dan institusi penegakan hukum. Kemudian bagaimana mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Ini artinya pencegahan bagaimana membangun budaya di-highlight, hukum itu sendiri. kemudian Artinya pemberantasan juga kita ini membahas sesuatu isu secara komprehensif, paripurna, menyeluruh. Oke. Dan yang lebih utamanya lagi bisa dikerjakan. Jadi kita jelaskan how to-nya apa, Oke, publik mohon tahu. ditahan terlebih dahulu Mas Arteria. Mas Derajat, betulkah bahwa ada justifikasi seperti hukum sudah tebang pilih, begitu kemudian hukum diyakini sebagai dipakai untuk alat kekuasaan seperti yang disampaikan di visi dan misi Masa pasal 02, visi misinya Mas? begitu? Ya, pandangan bahwa telah terjadi penegakan hukum secara tidak fair ya, juga ada persekusi dan sebagainya, itu saya rasa sudah berkembang luas di masyarakat ya. Tapi saya mungkin akan membatasi diri pada masalah itu. Saya rasa sudah nggak akan perlu saya ulang-ulangi lagi. Tapi dari sisi Prabowo Sandi ya, itu kita mempunyai satu filosofi, satu tagline, satu jargon yang besar, yaitu adalah aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Nah, kemudian kalau di bidang hukum, yaitu adalah bahwa itu merupakan salah satu dari 5 fokus yang kemarin disampaikan oleh Mas Bowo, yaitu adalah keadilan di bidang hukum, kemudian kita kaitkan dengan demokrasi yang berkualitas. Baik. Jadi bagi Mas Prabowo kemarin disampaikan kritik adalah upaya untuk mengendalikan agar pemerintahan itu tidak salah jalan. Kritik Kalau adalah misalnya, jalan. Mas Derajat, mohon maaf saya potong. Kalau misalnya dikatakan bahwa hukum tidak dipakai sebagai alat kekuasaan, ini memang saat ini kondisinya mana yang Anda lihat hukum dipakai untuk alat kekuasaan, Mas? Ya, contoh yang paling gampang diingat adalah Golkar. Bang Ical itu terpilih secara sah dalam Kongres. Kalau di zaman Pak SBY itu ya terlepas dari Pak SBY suka atau tidak terhadap figur ketua umumnya, ya karena dia terpilih secara internal secara sah, dia disahkan. Tapi yang terjadi kan kewenangan hukum dalam hal ini adalah administrasi hukum untuk mencatatkan kepengurusan Bang Ical di Golkar, itu ternyata dipakai untuk mengobok-ngobok Golkar. Itu salah satu contoh. Dan kemudian yang disampaikan itu juga dilihat oleh peneliti pihak luar ya. Salah satunya adalah Tom Powers, PhD candidate di ANU yang dia juga alumni dari kampus saya di Queensland. Itu mengatakan bahwa dalam rejim pemerintahan Pak Jokowi sekarang ada kecenderungan otoriter. Gitu. Jadi itu tunggu dulu Mas Derajat, kita coba sekarang minta pendapat Mas Arteria. Ada kecenderungan otoriter, Mas Arteria? Ya, ini yang saya katakan, kok melihatnya seperti itu ya. Justru Pak Jokowi ini mungkin presiden yang paling sering dibully. Paling yang pendengar yang baik, tidak dominan atau tidak mendominasi sesuatu. Paling tidak pernah mempergunakan apalagi mengintervensi alat kekuasaan negara. Oke. Saya katakan
sebenarnya dikatakan Mas Derajat ini kan kita punya pisau analisa.